Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Septianto dari kelas 3D4 Elektronika B, NRP 036. Jadi pada kali ini saya akan membuat program VHDL sekaligus program test bench dan juga mensimulasikan tugas yang telah diberikan, yaitu tugas tentang FSM atau Finish State Machine. Seperti ini tugasnya, ada 4 state dan juga nantinya kita akan membuat program VHDL dan test bench dan juga simulasi apakah program yang telah kita buat outputnya sama dengan tugas yang telah diberikan. Sebelumnya kita buka saja aplikasi ICE 14.7 Shilling seperti ini. Lalu kita klik saja file, kita klik new project dan lain-lain. Dan nanti akan muncul seperti ini. Kita namakan saja, karena memang saya sudah memberikan nama praktikum 10_FSM. Ketika sudah memberikan nama prak 10_FSM, kita klik saja next. Kita klik next. Nah, nanti akan muncul seperti ini di pojok kiri. Lalu kita klik new source saja. Kita pilih VHDL modul, kita beri nama saja P10_FSM karena ini percobaan 10 dan juga berjudul FSM. Kita klik next. Setelah itu nantinya akan muncul seperti ini. Ini adalah tempat program VHDL, tempat untuk membuat program VHDL, di mana saya sebelumnya sudah membuat program VHDL dan tinggal mengcopy pastekan di sini. Nah, ini merupakan program yang telah saya copy pastekan, di mana entitas yang saya buat adalah P10_FSM, ada port X, port clock, port reset, port key, dan port S, di mana port key ada 3 bit, port S 2 bit. Dan ada 4 tipe state, S0, S1, S2, dan S3. Lalu kita langsung saja ke program intinya, begin. Seperti kita lihat pada tugas yang telah diberikan, ketika S0 diberikan input 0, maka outputnya akan 0 dan akan kembali ke S0. Dapat dilihat ketika S0 ini diberikan input 0, maka outputnya akan 0 dan next state ini akan kembali ke S0. Namun ketika S0 diberikan input 1, maka outputnya akan 1 dan S0 ini akan berpindah ke S1. Dapat kita lihat ketika diberikan input 1, maka outputnya akan bernilai 1 dan next state ini akan bernilai S1. Lalu kita lihat untuk S1 ketika diberikan input 0, maka dia akan outputnya bernilai 2 dan juga akan kembali ke S0. Ketika diberikan input 0, output akan bernilai 2 dan akan kembali ke S0, sama seperti tugas. Dan ketika diberikan input 1, maka output akan bernilai 3 dan next state akan sama dengan 2, S2. Sama seperti tugas, ketika diberikan input 1, maka output akan bernilai 3 dan next state sama dengan S2. Lalu untuk S2 sendiri, ketika diberikan input 0, maka output akan bernilai 4 dan akan kembali ke S2. Sama, ketika diberikan input 0, maka output akan bernilai 4 dan next state akan sama dengan 2. Lalu untuk S2, ketika diberikan input 1, maka output akan bernilai 5 dan next state sama dengan S3. Ketika diberi input 1, maka output akan bernilai 5 dan next state sama dengan S3. Setelah itu S3 ketika diberikan input 0, maka dia akan outputnya bernilai 6. Ketika diberi input 0, output akan bernilai 6 dan next state sama dengan S1, sama dengan tugas yang telah diberikan. Dan untuk S3 ketika diberi input 1, output akan bernilai 7 dan next state sama dengan S0. Sehingga dapat dikatakan program ini sama seperti tugas yang telah diberikan, di mana pada ini sudah saya cek sintak dan tidak ada error. Lalu kita lihat untuk test bench-nya. Lalu untuk program test bench-nya, saya pun sudah mengcopy paste terhadap program yang telah saya buat di Notepad sebelumnya.
Untuk signal saya input t_x, ini adalah signal input. Lalu clock, ada reset, ada output key, dan juga S. Kita langsung menginjak ke program utamanya. Untuk t_reset ketika bernilai 1, t_x, maka akan menunggu 20 nanosecond, di mana nantinya saya akan men-set setiap 20 nanosecond logic akan berubah 0 dan 1 secara bergantian. Lalu setelah dicek sintaks tidak ada error yang ada, sehingga kita dapat langsung melihat simulasinya. Lalu kita lihat simulasinya. Nah, ini adalah simulasi dari program yang telah saya buat. Dapat kita komparasi dengan tugas yang diberikan oleh Pak Arif. Nah, dapat kita lihat ketika S0 diberikan input 0, maka output akan 0. Dapat kita lihat di sini. Ketika S0 ini adalah S0, TS ini adalah S. Ketika S sama dengan 0 diberikan input 0, maka output akan tetap bernilai 0 dan akan tetap next state sama dengan S0, sehingga sesuai dengan tugas yang diberikan. Lalu setelah itu kita akan melihat ketika S0 diberikan input 1. Ketika S0 pada tugas, ketika S0 diberikan input 1, output akan bernilai 1 dan juga next state sama dengan S1. Dapat kita lihat di sini ketika S0 diberikan input 1 ini X ini adalah input, maka output akan bernilai 1, sehingga hasilnya sama dengan tugas, output bernilai 1, dan juga S ini akan menjadi S1. Dari S0 akan menjadi S1 pada ini, sehingga sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Lalu ketika S1 ini diberikan input 0, maka dia akan kembali ke S0. S1 diberikan input 0, dia akan kembali ke S0 dan outputnya sama dengan 2. Ketika X sama dengan 0, next state sama dengan S0. Sehingga sama dengan tugas yang telah diberikan. Selanjutnya hasil yang didapat pada simulasi sama dengan tugas yang telah diberikan. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan pada simulasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.